Pembicaraan bantal. Video hari ini semuanya tentang bantal. Bantal apa yang harus Anda gunakan? Bagaimana sebaiknya Anda menggunakan bantal? Jika Anda memiliki kondisi tertentu, bantal apa yang terbaik? Saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan ini dan banyak lagi dalam video ini. Pantau terus. Salah satu pertanyaan paling umum yang saya terima setiap hari adalah, bagaimana cara menggunakan bantal dengan benar atau jenis bantal apa yang harus saya gunakan? Saya ingin memulai dengan mengatakan, tidur sangat penting bagi Anda untuk beraktivitas, merasa dalam kondisi terbaik, dan menjadi sehat. Jika Anda tidak tidur, prioritas Anda seharusnya adalah menemukan cara untuk tidur dan mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Namun, jika Anda bertanya-tanya apa posisi tidur terbaik untuk kebutuhan kesehatan tulang belakang Anda saat ini dan di masa mendatang, video ini cocok untuk Anda. Posisi tidur terbaik adalah posisi yang meminimalkan tekanan dan gaya yang melewati tulang belakang Anda. Kami tahu tulang belakang Anda harus lurus dari depan, dan kami tahu tulang belakang harus memiliki lengkungan halus yang bagus di leher, serta lengkungan halus yang bagus di punggung bawah. Semua posisi tidur akan fokus untuk memastikan kita mengurangi stres yang muncul akibat hal ini. Ayo kita lakukan. Bantal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah bantal yang kami anggap biasa dan mungkin umum di rumah Anda. Seperti yang Anda ketahui, jenis bantal tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, ketebalannya kira-kira rata. Saya akan menganggap ini bantal yang serupa. Bentuknya hampir sama, tapi lebih tipis. Saya akan menjelaskan cara menggunakan bantal ini dalam konteks cara menjaga postur tubuh yang baik saat tidur, hanya dengan bantal ini. Pertama, agar Anda dapat memulai dengan baik, karena saya tahu sebagian besar dari Anda akan memiliki bantal yang mirip dengan ini. Bagi Anda yang memiliki satu atau beberapa bantal tambahan, simpanlah karena bantal tersebut mungkin tidak berguna bagi Anda saat ini, tetapi dalam 1 atau 2 tahun Anda mungkin akan merasa nyaman menggunakannya. Hal lain yang dapat Anda gunakan adalah di antara atau di bawah lutut Anda yang akan ditunjukkan kepada Anda sekarang. Hal mengenai bantal adalah Anda perlu memahami bahwa bantal tidak selalu untuk kepala Anda. Anda perlu mengubah pola pikir Anda dan menggunakannya untuk menopang leher dan punggung tengah Anda, bukan kepala Anda. Saya akan menunjukkan contoh. Seseorang yang menggunakan pembalut ini secara tidak benar. Hal ini kemungkinan menyebabkan mereka berada dalam posisi kepala menunduk dan beberapa masalah leher. Jadi, yang sering dilakukan orang adalah menempelkan ujung kepalanya di ujung bantal. Saya tidak suka melihat yang seperti ini, karena efeknya adalah memaksa Anda ke dalam kondisi yang tidak alami seperti ini. Jadi, jika Anda menggunakan bantal di kepala Anda dapat melihat bahwa kepala Anda dipaksa ke depan. Jika bantalnya tebal, maka bantal akan terdorong ke atas. Cara terbaik menggunakan bantal adalah dengan mengambil ujungnya dan meletakkannya kira-kira di antara tulang belikat Anda. Jadi Anda dapat menguraikannya sedikit seperti ini sehingga kepala Anda sejajar dengan tulang belakang toraks dan bahu Anda. Lalu bantal kedua, Anda bisa melihatnya di bawah lutut saya, hanya untuk menyangga lutut saya dan mengurangi sedikit tekanan pada punggung bawah saya. Sekarang, ketika Anda mengubah posisi, tentu saja di tengah malam, hal yang perlu Anda waspadai adalah menjaga panggul Anda tetap sejajar dengan meletakkan bantal di antara lutut Anda. Kemudian ini akan menjadi tepi bantal yang Anda gunakan di antara bahu dan kepala atau telinga Anda. Jadi, yang coba Anda lakukan adalah mencoba menopang posisi sehingga kepala Anda vertikal di atas bahu Anda. Kalau bantalnya terlalu besar, kepala kita akan seperti ini dan ini akan membuat tulang belakang kita tidak lurus secara alami. Jika terlalu kecil, kepala Anda akan menjadi kebalikannya. Misalnya tanpa bantal, kepala Anda akan tertunduk. Jadi Anda perlu mencari bantal yang menopang jarak antara bahu, tempat tidur,
dan kepala Anda untuk mempertahankan postur tegak dan menjaga keselarasan tulang belakang yang tepat. Kalau kalian udah nonton video lain di YouTube tentang cara memperbaiki posisi bungkuk atau dahi, posisi fleksi ke depan waktu tidur, aku mau nunjukinnya secara singkat karena itu juga pakai bantal biasa. Jadi sederhana saja. Sekali lagi, kali ini kami ingin meletakkannya secara memanjang. Sasarannya di sini adalah menjaga dada atau toraks Anda sejajar dengan kepala Anda, sehingga kepala Anda tidak mengarah ke depan, relatif terhadap bagian tengah punggung Anda. Jadi bagaimana caranya? Ambil bantal di bagian memanjang, lalu letakkan bantal di bawah lutut untuk menopang, lalu letakkan di bawah tulang belikat, lalu berbaring di atasnya seperti itu. Dan untuk bantal berikutnya yang akan kita bahas, kita akan membahas bantal serviks, atau jenis bantal yang memiliki dua tonjolan. Kadang-kadang sedikit keluar dari pusat. Tujuan dari bantal ini adalah untuk mencoba menyangga leher Anda sambil menjaga kepala Anda tetap dalam posisi yang benar. Jadi, ini sangat mirip. Saya akan menggunakan ini. Nah, jika Anda memiliki ini, hal yang sama berlaku, tetapi Anda akan melihat pada beberapa bantal leher yang satu sisinya lebih kecil daripada sisi lainnya. Jadi, ada tujuannya. Jadi, mari kita mulai dengan posisi tidur telentang alami terlebih dahulu. Anda pasti ingin menggunakan ujungnya, bagian bantal yang lebih kecil. Ini hanya membantu menopang lekukan alami leher Anda dengan lebih baik. Yang akan saya jelaskan di sini, saya selalu suka meletakkan bantal di bawah lutut saya hanya untuk menyangga punggung bawah dan mengurangi tekanan. Jadi, ini seharusnya berada di tengah leher. Dan sekali lagi, tujuannya adalah untuk mencoba menciptakan kurva alami untuk mendukungnya. Bantal ini sepertinya akan menjadi terlalu besar. Saya tidak menyukainya karena itu membantu mendorong kepala saya sedikit ke depan. Saya tidak berbadan besar, tapi bagi yang berbadan sedikit lebih besar, ini akan baik-baik saja. Dengan demikian, saya dapat merasakan bagian tengahnya menyangga leher saya. Jadi, saya menyukainya. Jadi, beginilah cara Anda tidur. Masalahnya adalah jika Anda menoleh ke samping di tengah malam yang dilakukan kebanyakan orang, maka kita dapat menaruhnya, memindahkannya ke arah ini. Ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan mereka yang tidur miring. Yang ingin Anda hindari adalah Anda menjatuhkan diri dan menundukkan dagu atau jatuh ke posisi janin saat tertidur. Dia mengambil kepalamu dan mendorong ke depan. Kami ingin menjaga kepala kami senetral mungkin dan mencoba menghindari posisi terlipat. Ini akan memberi banyak tekanan pada leher Anda dan memperkuat posisi kepala ke depan yang coba kita hindari. Jadi, untuk bantal berikutnya yang akan kita bahas adalah bantal gulung atau bantal silinder. Ini dirancang khusus untuk membantu menopang leher Anda saat berbaring telentang atau miring. Saya suka ini karena banyak merek yang saya tahu pasti sesuai. Pada dasarnya dari ujung bahu hingga leher Anda untuk memberi Anda ukuran yang tepat. Baiklah, mari kita lihat cara menggunakan alas gulung ini. Jadi kita akan memastikannya berada di tengah leher kita dan kepala kita akan meluncur ke belakang. Sekali lagi, ini terasa sangat enak karena benar-benar terasa seperti menopang lengkungan serviks Anda. Dengan demikian, ini akan mengurangi tekanan pada sendi, otot, ligamen, dan saraf saat Anda tidur. Bahkan, saya mungkin bisa tidur memikirkannya sekarang. Nah, jika Anda tidur miring, kelebihan bantal ini adalah suportifnya dan ukurannya sesuai dengan ukuran Anda. Sekali lagi, Anda akan menggunakan bagian bawah kepala Anda, ibu Anda, dan leher Anda untuk mencoba memastikan bahwa kepala Anda tegak lurus dengan bahu Anda. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk meletakkan bantal di antara lututnya. Beberapa di antara Anda mungkin telah mencoba 100 bantal dan tidak mendapat hasil apapun. Jadi, solusi lain yang bisa Anda coba adalah mengambil handuk kecil, menggulungnya, dan hal yang sama berlaku pada handuk yang digulung. Hanya sedikit kurang agresif. Menjaga kepala tetap sejajar dengan tubuh.
memberikan sedikit dukungan untuk itu, sehingga kurva alami. Jadi, beginilah cara melakukannya. Sekali lagi, ambil saja handuk bekas apa saja, gulung, taruh bantal di bawah lutut Anda yang tidak saya miliki di sini, tetapi letakkan saja seperti itu. Jadi, Anda sangat-sangat konservatif. Itu hanya menjaga kepala Anda tetap di atas bahu Anda. Ini mengurangi ketegangan di beberapa jaringan ini. Dan bagi sebagian dari Anda, ini mungkin apa yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tidur yang sangat dibutuhkan. Jangan pergi kemanapun. Kami punya bantal lain yang bagus untuk mereka yang menderita sleep apnea, GERD, gangguan pencernaan, nyeri leher, pusing, bahkan orang yang menderita nyeri leher dan punggung bawah kronis, ini bisa membantu. Jadi akhirnya kita sampai pada bantal baji. Lalu, bantal baji itu bisa digunakan untuk apa saja? Banyak hal. Saya sangat menyukainya. Jika Anda memiliki anak kecil atau sedang menggunakan ponsel, Anda dapat berbaring di sini dan meletakkan ponsel Anda di sana. Jadi, itu bagus saat Anda menemukannya. Sekali lagi, seharusnya kau melakukannya, baiklah biar aku yang melakukannya sekarang. Anda pasti punya sesuatu di bawah lutut untuk yang satu ini. Bisa berupa biji-bijian apapun yang Anda miliki. Ia akan datang begitu saja di pinggangmu, dan kau akan tidur seperti itu. Anda dapat melihat bahwa kepala Anda sejajar. Sekarang, bagi sebagian orang yang menderita nyeri punggung bawah atau masalah punggung bawah, Anda harus mencoba ini untuk melihat apakah ini dapat diterima bagi Anda. Anda sedikit membungkuk di pinggul, tetapi jika Anda menguranginya dengan minum pil, bantal yang lebih besar di bawah lutut, itu mungkin akan memungkinkan Anda melakukan hal ini, bahkan bagi mereka yang mengalami nyeri punggung bawah. Malah, bagi sebagian orang hal ini mungkin sangat membantu. Jadi, beginilah cara Anda tidur. Sangat sederhana. Baiklah, saya menyukainya lagi karena ia menjaga semuanya tetap pada jalurnya. Anda tidak dapat benar-benar tidur di bantal ini. Itu tidak akan nyaman. Kepala Anda akan ditekan ke sisi tempat Anda berada. Yang pasti, jaga tulang belakang Anda tetap lurus agar Anda tidak tidur miring. Jadi, Anda bisa mendapatkan ekstensi yang bagus jika Anda mau. Anda dapat menjangkau ujung sarung bantal dan benar-benar menjangkau ujung tersebut dan menggantungnya di bagian belakang. Lengan Anda juga bisa melakukan itu juga dengan melakukan peregangan, tapi cukup peregangan leher saja, sungguh sangat bagus. Saya tidak menyarankan Anda tidur seperti itu. Itu akan menghancurkan kesehatan Anda. Aku rasa kamu tidak akan bisa tidur seperti itu, tapi itu tidak akan baik. Jadi jangan tidur dengan itu. Gunakan sebagai stretch mark beberapa kali sehari. Anda dapat melakukan peregangan dengan cara ini selama 30 hingga 90 detik. 3 hingga 4 kali sehari, hanya untuk mengeluarkan Anda dari posisi duduk di depan komputer. Itu hanya bonus tambahan. Satu hal terakhir yang ingin saya katakan, jika Anda memiliki bantalan tulang belakang yang menonjol atau masalah pada bantalan tulang belakang, dalam beberapa kasus, tidak semuanya. Manfaat bantal jenis ini adalah saat Anda melakukan peregangan sesuai protokol McKenzie, Anda dapat menggunakan bantal ini dan melakukan sedikit peregangan pada punggung bawah Anda. Jadi sebagian orang akan berpendapat, sekali lagi, saya tidak akan merekomendasikan ini jika Anda memiliki masalah leher karena Anda harus memaksa kepala ke samping. Namun, bagi sebagian orang yang mengalami cedera atau masalah pada punggung bawah, Anda mungkin menemukan bahwa ini mungkin merupakan posisi yang paling nyaman bagi Anda untuk membantu meringankan sebagian nyeri punggung bawah, terutama akibat tonjolan pada bantalan tulang belakang. Sekarang sekali lagi, tidak ada satupun yang merata. Setiap orang adalah individu. Saya tidak akan pernah merekomendasikan tidur tengkurap karena itu keras pada leher. Bagi mereka yang menderita nyeri punggung bawah, ini bisa menjadi solusinya.